Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama lengkap saya Farid Budiman dengan NIM 105721104524. Saya dari Universitas Muhammadiyah Makassar ingin menjelaskan materi tentang sistem operasi komputer. Apa teman-teman tahu apa itu sistem operasi komputer? Sistem operasi komputer adalah perangkat lunak yang bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya komputer seperti perangkat keras dan perangkat lunak. Sistem operasi komputer juga berfungsi sebagai jembatan antara pengguna dan perangkat komputer, menyediakan lingkungan kerja yang terorganisir dan memungkinkan pengoperasian secara efisien. Selanjutnya, fungsi sistem operasi komputer. Yang pertama, mengatur dan mengontrol akses pengguna. Sistem operasi komputer bertanggung jawab untuk mengatur dan mengontrol akses pengguna ke perangkat keras dan perangkat lunak. Dengan menggunakan hak akses dan izin yang ditetapkan oleh sistem operasi, pengguna dapat melakukan tugas-tugas tertentu dan hanya mengakses sumber daya yang relevan dengan peranan mereka. Fungsi yang kedua, antar pengguna yang intuitif. Sistem operasi komputer menyediakan antar muka pengguna yang intuitif dan memfasilitasi interaksi antara pengguna dan komputer. Antar muka ini dapat berupa GUI atau Graphic User Interface yang menggunakan ikon, menu, dan jendela untuk memudahkan pengguna komputer tanpa harus menguasai perintah. Fungsi yang ketiga, manajemen file dan pengelolaan memori. Sistem operasi komputer juga bertanggung jawab untuk manajemen file dan pengelolaan memori. Fungsi ini meliputi penentuan hak akses terhadap file, pengelompokan file ke dalam direktori, serta penyediaan ruang memori yang efisien untuk menyimpan dan menjalankan program-program secara optimal. Fungsi yang keempat, menjalankan program secara efisien. Sistem operasi komputer bekerja dengan mengelola sumber daya komputer seperti CPU, Central Processing Unit, dan memori. Fungsi sistem operasi ini memastikan bahwa program-program dijalankan secara efisien dengan memberikan prioritas tugas dan menjadwalkan eksekusi program sesuai dengan kebutuhan pengguna. Selanjutnya, jenis-jenis sistem operasi komputer. Pada bagian ini, saya akan mengidentifikasi berbagai jenis sistem operasi komputer yang umum digunakan. Sistem operasi komputer adalah perangkat lunak yang penting untuk mengoperasikan dan mengontrol komputer kita. Berikut ini beberapa jenis-jenis sistem operasi komputer yang paling populer. Yang pertama, Microsoft Windows. Microsoft Windows merupakan sistem operasi komputer yang paling banyak digunakan di seluruh dunia. Windows memiliki antarmuka pengguna yang familiar dan menyediakan berbagai fitur dan aplikasi yang berguna. Yang kedua, Linux. Linux sebuah sistem operasi open source yang sangat populer di kalangan pengguna teknis dan pengembangan perangkat lunak. Linux menawarkan fleksibilitas yang tinggi dan mendukung berbagai lingkungan pengembangan. Yang ketiga, Android. Android merupakan sistem operasi yang biasanya digunakan pada perangkat mobile seperti smartphone dan tablet. Android dikembangkan oleh Google dan sangat populer karena fleksibilitas dan kemampuannya untuk mengakses berbagai aplikasi. Yang keempat, iOS. Sistem operasi yang dikembangkan oleh Apple dan dirancang khusus untuk perangkat iPhone, iPad, dan iPod Touch. iOS dikenal karena keamanannya yang tinggi dan antarmuka pengguna yang intuitif. Jenis-jenis sistem operasi komputer yang barusan saya jelaskan hanya beberapa contoh dari banyaknya pilihan yang ada.
Sistem operasi memiliki kelebihan dan kelemahan tergantung pada kebutuhan pengguna yang bersangkutan. Penting untuk memahami perbedaan antara jenis sistem operasi ini agar dapat memilih yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi Anda. Selanjutnya, cara kerja sistem operasi komputer. Pada bagian ini, kita akan membahas bagaimana sistem operasi komputer bekerja. Sistem operasi komputer menjalankan berbagai tugas penting untuk memastikan pengoperasian yang optimal. Beberapa tugas utama sistem operasi komputer antara lain: yang pertama, inisialisasi sistem. Ketika komputer dinyalakan, sistem operasi komputer menginisialisasi dan mempersiapkan komponen-komponen perangkat keras dan perangkat lunak yang terhubung ke komputer. Yang kedua, manajemen memori. Sistem operasi komputer bertanggung jawab untuk mengelola penggunaan memori komputer agar dapat digunakan secara efisien oleh berbagai program aplikasi yang berjalan. Yang ketiga, penjadwalan tugas. Sistem operasi komputer akan mendistribusikan sumber daya komputer seperti pemroses dan memori kepada berbagai tugas yang berjalan secara bersamaan, dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan keadilan dalam penggunaan sumber daya tersebut. Yang keempat, pengelolaan sistem file. Sistem operasi komputer bertanggung jawab untuk mengorganisir dan mengelola file dan direktori dalam komputer, termasuk operasi-operasi seperti pembuatan, penempatan, dan pemindahan file. Proses-proses ini dilakukan secara terus-menerus oleh sistem operasi komputer untuk memberikan pengalaman pengguna yang lancar dan efisien dalam pengoperasian komputer. Dengan pemahaman tentang cara kerja sistem operasi komputer, pengguna dapat memanfaatkan potensi komputer dan meningkatkan produktivitas mereka dalam menjalankan berbagai aplikasi dan tugas. Selanjutnya, contoh sistem operasi komputer. Pada bagian ini, saya akan melihatkan contoh nyata dari berbagai sistem operasi komputer. Yang pertama, sistem operasi komputer Microsoft Windows. Yang kedua, sistem operasi komputer Linux. Yang ketiga, sistem operasi komputer Android. Yang keempat, sistem operasi komputer iOS. Berikut contoh sistem operasi komputer. Pada bagian ini, kita akan melihat contoh nyata dari berbagai sistem operasi komputer. Yang pertama, sistem operasi komputer Microsoft Windows. Yang kedua, sistem operasi komputer Linux. Yang ketiga, sistem operasi komputer Android. Yang keempat, sistem operasi komputer iOS. Mungkin itu saja penjelasan materi saya tentang sistem operasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.